Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aulia. Saya dari kelas Bisnis Digital 2023D. NIM akhir saya 437. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil proyek UAS saya, yaitu perancangan basis data. Oh iya, dan untuk proyek UAS saya kali ini berjudul menampilkan halaman website untuk kategori data teman berbasis PHP. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita jelaskan ke next slide. Oke, di sini ada bab pendahuluan. Di sini saya cantumkan latar belakang dan juga tujuan. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini saya menuliskan kalau website ini itu dibuat untuk memenuhi proyek UAS perancangan basis data sendiri. Kemudian, selain itu juga bisa dibuat untuk mempermudah pengelolaan data teman dari berbagai jenjang pendidikan, dari SD sampai kerja. Kemudian, dengan tampilan yang user-friendly, pengguna juga dapat dengan mudah melihat informasi teman berdasarkan kategorinya masing-masing, serta melakukan join query untuk analisis data yang lebih mendalam atau relevan. Kemudian untuk tujuannya sendiri, di sini saya tuliskan yaitu untuk membuat sistem pengelolaan data teman yang efisien dan juga mudah untuk digunakan. Selanjutnya yaitu untuk tujuannya untuk menyediakan fitur join query untuk menghubungkan data dari berbagai tabel. Dan yang terakhir yaitu untuk menampilkan data teman berdasarkan kategori dengan tampilan yang menarik. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada penjelasan tentang arsitektur database. Seperti gambar di samping ini, ada beberapa tabel, terdapat 5 tabel, yang setiap tabelnya itu menyimpan data teman dari jenjang yang berbeda. Seperti pada gambar ini ada tabel SD, tabel SMP, tabel SMA, tabel kuliah, dan juga tabel kerja. Dan masing-masing tabelnya itu terdapat nama dan juga kategori. Nama itu nanti berisi tentang nama teman kita. Kemudian kategori itu kalau teman SD itu nanti kategorinya ada teman nongkrong, teman belajar, dan sebagainya gitu. Kemudian ada terdapat kolom ID. Jadi kolom ID ini digunakan sebagai kunci utama untuk menghubungkan tabel-tabel tadi. Kemudian ada join query. Ini tuh memungkinkan penggabungan data dari berbagai tabel itu untuk menampilkan informasi yang lebih relevan. Oke, langsung next slide. Konsep SQL join query. Oke, di sini kan spesifikasi project UAS saya sendiri kali ini itu harus menggunakan 3 join query dari inner, right, dan juga live. Oke, saya jelaskan jenis join sendiri yaitu ada 3, yaitu inner join. Yang pertama itu mengambil data yang cocok di semua tabel. Kemudian yang kedua ini ada left join, yaitu mengambil data dari tabel kiri meskipun tabel kanan kosong. Kemudian yang ketiga ada right join, yaitu mengambil data dari tabel kanan meskipun tabel kiri kosong. Dan spesifikasi UAS saya sendiri itu disuruhnya untuk menampilkan data dan gimana caranya biar datanya itu nggak ada yang kosong gitu atau nggak nol. Gimana? Yaitu untuk menghindari hasil nol saat tabel digabungkan, kondisi pada klausa join itu dirancang agar mengacu pada data yang valid di masing-masing tabelnya. Selain itu, pengisian data itu dilakukan secara konsisten di tabel sumber sehingga setiap kategori itu memiliki pasangan data yang relevan saat penggabungan itu dilakukan gitu. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini aku kasih contoh dari konsep SQL join query tadi. Sini aku kasih contoh inner join. Jadi inner join tadi apa? Mengambil data yang cocok di semua tabel. Di sini aku kasih contohnya pas di SQL-nya ya. Setelah memasukkan, sebelumnya kita insert datanya terlebih dahulu, data temannya sama data kategori temannya tadi itu. Setelah itu kita masukkan inner join ini. Kode-kodenya ada select teman underscore ID dan seterusnya gitu. Nanti bakal muncul tabel seperti kayak gambar di samping ini gitu. Oke, langsung next slide. Nah, ini di slide kali ini ada kode PHP utama. Jadi kode PHP utama ini ada 3. Yang pertama itu ada landing page. Di sini landing page-nya ada landing page-nya aku kasih file itu namanya web_uas_rizka. Nanti itu namanya bisa kalian rubah tergantung semau kalian. Kemudian yang kedua ada data teman. Di sini aku kasih nama filenya data_tabel.php. Kemudian yang ketiga itu ada list teman. Di sini aku kasih nama list_teman.php. Oke, langsung kita jelasin lebih lanjut ya ke next slide. Oke, pada penjelasan kode PHP utama yang pertama yaitu landing page. Nah, pada gambar di samping terdapat kode, yaitu yang pertama ada doctype HTML. Jadi doctype HTML ini apa? Yaitu mendeklarasikan tipe dokumen sebagai HTML5. Kemudian selanjutnya ada HTML. HTML ini sendiri itu elemen root dari dokumen HTML tadi. Kemudian ada head. Head ini yaitu bagian yang mengandung metadata tentang dokumen HTML. Kemudian ada title, landing page title, yaitu menetapkan judul halaman yang akan ditampilkan di tab browsernya nanti. Kemudian ada link reel, style sheet, type text CSS, href, styleleft.css. Jadi itu apa? Menghubungkan file CSS eksternal. Di sini aku namain style
.css untuk memberikan gaya pada halaman. Tuh, kemudian ada body. Ini elemen ini tuh berisi semua konten yang akan ditampilkan kepada pengguna di halaman webnya, di halaman web nantinya gitu. Kemudian ada div class sama dengan container. Elemen div dengan kelas container. Ini tuh untuk mengelompokkan konten utama dengan memberikan gaya yang kita buat di file CSS tadi. Kemudian selanjutnya ada welcome to my website gitu ya. Ini tuh menentukan judul besar di halaman H1 kan. Kemudian ada P, nama Rizka Aulia, P, name. Kemudian ini tuh maksudnya apa? Maksudnya itu paragraf yang menampilkan nama dan juga name kayak gitu. Kemudian ada a href data tabel.php, lihat data tabel. Kemudian ada a href list underscore teman, lihat, merupakan tautan ke halaman yang dipisahkan oleh pemisah visual. Kemudian ada footer. Elemen footer ini digunakan untuk menampilkan hak cipta dan informasi lainnya di bagian bawah halaman. Kemudian ada copy 2023D Rizka Aulia, dan ini digunakan untuk menampilkan teks hak cipta di dalam elemen footer. Ada gambar contoh dari hasil kode landing page, yaitu ini ada tulisan welcome to my website. Kemudian di bawahnya ada tulisan nama, tertera nama aku Rizka Aulia, kemudian ada name aku, dan di bawahnya itu ada tautan menuju ke, kalau diklik itu langsung menuju ke data list teman atau list teman itu kan. Oke, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kode PHP utama data teman atau data underscore apa. Di sini ada kode server name, username, password, DB name, itu kan. Di DB name ini aku kasih nama DBOS underscore Rizka sesuai database aku sendiri. Jadi variabel ini itu fungsinya apa sih? Yaitu fungsinya untuk menyimpan informasi koneksi ke database, termasuk nama server, username, password, dan juga nama database tadi. Gitu. Kemudian di bawahnya ada new MySQLe yang terdiri dari server name, username, password, dan juga DB name juga. Ini fungsinya apa? Yaitu membuat objek koneksi baru menggunakan MySQLe dengan informasi yang disimpan dalam variabel. Kemudian di bawahnya ada scon connect error. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk memeriksa apakah terjadi kesalahan saat mencoba membuat koneksi. Jika ada kesalahan, program akan menghentikan eksekusi dan menampilkan pesan koneksi gagal. Jadi kalau programnya itu terjadi kesalahan, nanti akan muncul tulisan koneksi gagal gitu. Pada kode selanjutnya ini terdapat SQL underscore live, salah gitu. SQL itu mengandung string SQL query untuk memilih nama dan juga hubungan dari tabel teman SD, SMP hingga teman kerja. Kemudian AS yaitu alias digunakan untuk memberi nama sementara pada kolom yang diambil. Kemudian untuk inner join itu yaitu menggabungkan tabel-tabel berdasarkan kolom ID yang sama sehingga hanya data yang cocok di kedua tabel yang akan ditambahkan. Kemudian scon query SQL itu menjalankan query yang disimpan dalam variabel SQL dan menyimpan hasilnya dalam sResult. Selanjutnya ini ada sResult numRows. Tanda panah 0 ini memeriksa apakah query itu mengembalikan baris data. Nah, jika ada baris data maka dilanjutkan ke while loop. Kemudian di bawahnya ada sRow sama dengan sResult fetch sSoc. Ini apa? Mengambil satu baris hasil query sebagai array asosiatif dan menyimpannya dalam sRow. Kemudian ada echo tr. Ini menghasilkan baris tabel HTML untuk setiap baris data yang diambil dengan menampilkan kolom. Kemudian ada else. Ini fungsinya itu jika tidak ada baris data yang dihasilkan oleh query, maka nanti akan menampilkan pesan no data available gitu. Nah, kemudian pada slide selanjutnya ini ada contoh dari data teman. Nah, di sini aku pakai contoh inner join. Nah, label ini menampilkan nama teman SD, kemudian kategori SD, nama teman SMP, kategori SMP, dan selanjutnya sampai ke nama teman kerja dan kategori teman kerja. Nah, selanjutnya ini ada kode PHP utama list teman. Pada bagian header sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke teman belajar. Jadi di sini itu maksudnya adalah query SQL untuk mengambil data teman dengan hubungan teman belajar dari tabel teman SD, SMA hingga kerja. Kemudian untuk union all-nya yaitu menggabungkan hasil dari beberapa query menjadi satu hasil. Kemudian scon query, teman belajar ini menjalankan query dan menyimpan hasilnya dalam variabel sResult belajar. Oke, next slide. Di sini terdapat hasil dari kode PHP utama list teman. Nah, di sini dimunculkan nama-nama list teman dari teman belajar kita yang sudah kita masukkan datanya sebelumnya. Oke, yang terakhir yaitu kode CSS. Yang pertama saya jelaskan pada tampilan utama dan juga kontainer. Di sini terdapat nama style.css yaitu nama file CSS saya. Kemudian ada body, kemudian font family yaitu mengatur font utama untuk seluruh halaman. Kemudian background color yaitu mengatur warna latar belakang halaman. Kemudian margin padding yaitu menghapus margin dan juga padding default dari browser. Selanjutnya ada container dengan width yaitu mengatur lebar kontainer menjadi 80% dari lebar halaman.
Kemudian ada margin, yaitu mengatur margin auto untuk membuat kontainer berada di tengah halaman. Selanjutnya ada background color, mengatur warna latar belakang kontainer menjadi putih. Dan juga padding, menambahkan padding di dalam kontainer. Dan yang terakhir box shadow, yaitu menambahkan bayangan lembut di sekitar kontainer untuk memberikan efek kedalaman. Selanjutnya pada bagian judul dan kategori, yang pertama ada H1 dengan text align, yaitu menyelaraskan teks ke tengah halaman. Kemudian untuk color, yaitu mengatur warna teks menjadi abu-abu gelap, dan font size, yaitu mengatur ukuran font menjadi 36 px. Kemudian ada margin top, yaitu menambahkan margin atas sebesar 20 px. Dan selanjutnya ada H2, yaitu dengan color mengatur warna teks menjadi tomato atau warna merah tomat. Kemudian ada font size, mengatur ukuran font menjadi 28 px. Dan selanjutnya ada kategori, yaitu margin bottomnya, menambahkan margin bawah sebesar 20 px untuk memberikan jarak antar kategori. Nah, selanjutnya ini ada daftar dan juga item daftar. Yang pertama ada ul dengan list style type, yaitu menghilangkan tanda titik pada list. Kemudian ada padding, yaitu menghapus padding default dari list. Kemudian ada li dengan background color, mengatur warna latar belakang item list menjadi balance almond atau almond putih pucat. Kemudian margin, yaitu menambahkan margin vertikal sebesar 5 px di antara item list. Kemudian padding, yaitu menambahkan padding di dalam item list. Kemudian ada border left, yaitu menambahkan garis tepi di sebelah kiri dengan warna tomat. Kemudian border radius dengan membulatkan sudut item list. Selanjutnya yang terakhir ada font size, yaitu mengatur ukuran font menjadi 18 px. Nah, kode CSS yang terakhir yaitu tautan dan juga footer. Yang pertama ada A dengan text decoration, yaitu menghilangkan garis bawah pada tautan. Kemudian ada color, yaitu mengatur warna tautan menjadi tomat. Kemudian ada A hover, yaitu dengan text decoration menambahkan garis bawah pada tautan saat di hover. Kemudian ada footer dengan text align menyelaraskan teks ke tengah footer. Padding menambahkan padding di dalam footer. Dan juga background color mengatur warna latar belakang footer menjadi tomat. Dengan color mengatur warna teks footer menjadi putih. Position, yaitu mengatur posisi footer menjadi tetap di bagian bawah halaman. Bottom, yaitu menempatkan footer di bagian paling bawah. Dan width, yaitu mengatur lebar footer menjadi 100% dari lebar halaman. Oke, slide terakhir yaitu slide kesimpulan. Jadi dari proyek ini dapat saya simpulkan bahwa keberhasilan mengintegrasikan keterampilan teknis dalam penggunaan database PHP dan juga CSS, serta pentingnya desain yang user-friendly. Kemudian hasil akhir adalah platform yang fungsional dan juga menarik. Itu memungkinkan pengelolaan dan penampilan data teman dari berbagai jenjang pendidikan dengan mudah. Jadi dalam proyek ini saya juga mempelajari cara menggunakan join query untuk menggabungkan data dari beberapa tabel, serta menggunakan clause union all untuk menghindari nilai nol. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.